Bu, Assalamualaikum warahmatullahi ya wabarakatuh. selamat siang semua. Senang sekali bisa ketemu di sini semua. Salam kenal buat semuanya. Iya, Bu Mita, Bu Retno udah hadir ya. Maaf, suara saya terdengar nggak, Bu? Jelas, Bu. Alhamdulillah, Oke, jelas, Bu. ya baik-baik. Ya, eh, waktu sudah jam 10 ya, Bu. Kita mulai buka aja ya, Bu ya. Ibu-ibu yang ada aja ya. Terima kasih. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, para keluarga empati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik, berhubung waktu sudah pukul 10 ya, kita mulai saja. Eh, Perkenalan sambil jalan ya Bu ya. Perkenalkan, saya Ima. Dalam ini saya sekarang mencoba menjadi moderator Zoom Mirror kali ini ya, yaitu membahasnya sangat menarik karena saya juga frekuensinya sama nih ya. Panduan higienis dan self-care anak dengan autism di masa pubertasnya. Nah, ini menantang sekali ya Bu ya. Nah, kemudian saya sampaikan dulu ini latar belakangnya itu bahwa Zumina kali ini mengangkat masa pubertas adalah fase di mana penuh perubahan fisiknya ya secara fisik, emosional itu bagi individu autism. Nah, itu menghadirkan tantangan tersendiri ya, tantangan tambahan terutama dalam mengatasi hal higienisnya, self care dan kemandirian anak. Nah, melalui Zoominar ini orang tua atau pendidik ya itu akan mendapatkan tips nih, tips-tips ya dari eh, di sini kebetulan ada orang tua dengan pemuda pemuda putri dewasa, ada juga seorang psikolog yang sudah berpengalaman. Nah, itu akan mendapat tips nih di sini ya. Jangan khawatir para keluarga empati semua. Ini sangat menarik karena akan dihadapi semua. Kemudian eh, nanti akan ada sesi tanya jawab dan berlangsung hingga pukul kurang lebih pukul 11 ya. Nah, sebelumnya kita lanjut untuk perkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Ibu Mita Hendro itu seorang ibu dengan putri pemuda dewasa, putri dewasa ya. Ini Ya. udah berkuliah ya Bu ya di program animasi dan berbakat di bidang seni menggambar. Benar ya Bu ya? Alhamdulillah sudah lulus, Ibu. Oh Sudah sudah. lulus Waduh ini harus diupdate datanya. Sudah lulus. 2023. Alhamdulillah 3,5 tahun anak saya Oh, sudah lulus. Alhamdulillah. Karena Kodarullah waktu itu masuk pandemi setelah satu Hahaha. semester pandemi, jadi Oh dia iya. ikut program kuliah Merdeka. Cepet, Iya, cepet jadi ya. jadi Harusnya 4 tahun kan Bu ya? iya, alhamdulillah 3,5 tahun dia Masya em, Allah. mahasiswa pertama yang di jurusannya lulus. Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Semoga anakku menyusul. Amin, amin ya Allah. Allah, Allah maha baik. Iya Ibu. Asal itu di luar ini ya. Di luar prediksi kita kan. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ibu Retno, Dr. Anda Retno Dewanti Purba, psikolog. Ini adalah seorang psikolog dan founder dari Sawu Psychological Service. Ini juga ternyata ibu dari dewasa muda berkebutuhan khusus juga. Iya, Alhamdulillah. sama kita Bu Mita rezekinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, memang kita ya dipertemukannya dalam suasana seperti ini, aduh luar Iya. biasa. Iya. Baik, untuk talk show ini nanti flow-nya paling saya ajukan pertanyaan dulu ke Bu Mita dulu, kemudian saya alih ke Bu Retno begitu ya, biar agak apa variasi gitu ya. Oke, kita mulai aja ya ibu-ibu semua sambil berjalan bagi empati. Pertama mungkin kepada Bu Mita. Nah, saat menghadapi fase ini ya, pubertas itu ada tantangan yang terberat yang dihadapi untuk mengajarkan ini ya cara higienis untuk self care dan self care-nya selama masa pubertas itu apa kira-kira Bu Mita? Silakan. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Em,
saya di sini hanya sharing ya. Saya bukan psikolog, tapi Iya, iya. latar belakang saya dulu ekonomi. Jadi saya, tapi dengan saya memiliki anak special needs, Dita, eh, saya jadi harus belajar tentang psikolog, harus belajar sabar. Kebetulan saya anak yang sangat mandiri sebenarnya di keluarga. Kemudian eh, saya punya anak yang kecilnya sangat manja. Kebetulan Dita itu anak paling kecil. Em, jadi semasa dia kecil itu semuanya fulfilled dengan suster, pembantu. Dan itu menjadi tantangan yang luar biasa buat saya ketika kemudian memasuki masa remaja dan satu persatu eh, neninya sudah tidak ada, artinya sudah tidak ada pendampingan lagi. Jadi saya yang harus mendampingi langsung. Disitulah kesabaran saya harus ditambah karena kebetulan anak perempuan, kemudian dia harus menghadapi um, haid itu sejak SMP. Eh, Sebenarnya perjuangan untuk mempelajari anak kami ini masih berjalan terus sampai sekarang. Tapi alhamdulillah kita menghargai sedikit pun kemajuan dan sekarang sudah jauh lebih banyak. Jadi memang sebelum dia apa namanya masuk masa menstruasi, dia sudah sedikit-sedikit tahu itu kenapa, mama kenapa, mama harus pakai apa ketika menstruasi. Itu dia sedikit-sedikit sudah tahu, kemudian melihat kakaknya. Eh, Hanya kadang-kadang eh, eh, ada sedikit kecolongan satu kali, dua kali itu ya. Itu manusiawi ya. Kita juga sebagai manusia biasa juga suka seperti itu. Kemudian sikat gigi itu sudah kita belajar sejak kecil, tapi juga memang memasuki masa remaja ada sedikit tantangan karena biasanya remaja itu kan ada apa namanya sisi perlawanannya juga. Tapi alhamdulillah sekarang kewajiban-kewajiban dia untuk terhadap diri sendiri itu sudah semakin baik, semakin matang. Apalagi sekarang dia sudah mulai eh, menjadi staf paruh waktu di salah satu sekolah kebutuhan khusus. Jadi kami ada eh, bukan senjata ya, tapi ayo kamu harus mempelajari anak-anak murid kamu, kamu harus lebih rapi, kamu harus lebih bersih. Itu jadi kami lebih mudah lagi untuk mempelajari dia. Jadi sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus, memang mempelajari anak-anak tentang higienis kebersihan itu memang sedari dini, tapi memang itu harus terus diingatkan pada anak-anak karena khususnya buat anak kami itu dia agak sedikit pelupa. Jadi kadang-kadang kenapa kok kamu tidak eh, gini, tidak tidak misalnya contoh kecilnya tidak sikat gigi itu bilang aku lupa. Lupa itu dari dia memang sengaja tidak lupa atau kadang-kadang kalau sudah memasuki masa remaja lupa itu menjadi senjata supaya nggak kena marah atau kena kena teguran. Eh, saya rasa eh, memang kuncinya adalah kesabaran. Untuk setiap hari kita tidak boleh bosan untuk mengingatkan kalau mandi bawalah handuk, pakaian dalam, baju sendiri itu eh, menjadi apa ya eh, pengingat kita terus kepada dia karena ya itu saya sejak dia kecil itu miss kami adalah dia fulfill oleh eh, jasa Denny, suster, dan pembantu yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya eh, teman-teman di sini ada memiliki anak perempuan yang masih di bawah usia, sedari kecil kalau bisa memang sudah dibelajari untuk mandiri. Jadi pengalaman saya terlalu memberikan fasilitas kepada anak saya yang saya pikir itu akan menjadi kemudahan buat kami, tapi sedikit banyak akhirnya kami harus berjuang apa mempelajari dia di masa yang harusnya dia sudah sangat mandiri, kami harus terus mengingatkan. Tapi kita kita jalani dan kita nikmati aja gitu bahwa apapun apapun yang kita tabur itu adalah yang kita tuai. Jadi pengalaman saya
miss saya di yang lalu mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat ibu-ibu yang putrinya masih relatifly lebih muda, jangan sampai terlena. Itu saja. Setiap detik, setiap waktu itu sangat berharga. Jadi kalau waktu masih di bawah umur, kita tempel di kamar mandi tutorial bagaimana harus cara mandi, sikat gigi, menggosok badan, apa segala macam. Itu tetap kita kita harus kita lakukan proses itu gitu. Jadi semangat, jangan jangan Iya, jangan minder, jangan merasa ya. apa ya sudah, kita harus Hmm, tuai dengan apa yang kita sudah hmm. lakukan di masa Ya, lalu. jadi itu ya jangan terlena dengan neni tadi ya, neni yang udah Iya, biasa. Betul, betul. Itu jadi kesalahan saya. betul. Itu jadi apa? ah, Garis aja lah buat yang lain, ibu-ibu yang lain tadi ya, jangan sampai terulang seperti itu ya pengalaman ibu. Iya, kemandirian Baik, adalah hal yang sangat kembali. penting buat anak-anak kita. Baik, Bu Mita, terima kasih. Selanjutnya saya bertanya pada Bu Retno aja ya Bu ya, biar ada variasi untuk tanya jawabnya. Apa tantangan psikologis nih Bu Retno, tantangan psikologis utama yang biasanya muncul pada individu dengan autis selama pubertas terkait dengan higienis dan self care gitu. Kira-kira tantangan psikologisnya apa gitu Bu? Iya, oke. Saya mau kasih apresiasi dulu ke Bu Mita. Tahu nggak, senyumnya yang lebar itu adalah mengandung cerita yang panjang ya Bu Mita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena Alhamdulillah semuanya ala kulli sama. hal. Iya, sama. Anak Kita, bolehan sama. dengan doa, ya kalau bahasanya sekarang tuh dengan darah dan doa lah semua kita kerjain. Sampai akhirnya kita eh, Di fase ini ya. sama-sama iya harus bisa menikmati hidup gitu kan. Anak Ya, kita menikmati hidup, kitanya juga harus. iya, kitanya juga iya gitu. Nah, tantangannya nggak kalau soal tantangan Bu Iman dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya cuma ingin membahasa ulangkan sebetulnya apa yang disampaikan sama Bu Mita tadi gitu. eh Tantangannya apa? Yang pertama adalah kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi nggak usah ada urusannya sama pubertas aja gitu kan. Kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari itu udah jadi makanan kita lah dari dulu ya. Sesimpel ngajarin sikat gigi kan ya. Ya, Tulisannya di kamar mandi banyak banget. Kita ya, putus-putus itu kegiatan menyikat gigi dari mulai megang, dari mulai masangin ya, pasta gigi, masuk ke mulut, kumur dan seterusnya gitu. Nah, ya, walaupun gitu ya kalau kalau secara ilmiah itu penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kemandirian anak-anak kita itu cenderung rendah gitu ya, tapi beneran nggak boleh putus asa. Karena intervensi yang terarah, intervensi yang kita rencanakan baik-baik, intervensi yang kita lakukan terus-menerus, nggak ya, setempo-setempo aja, kadang ingat, kadang enggak gitu ya. ya, Itu menunjukkan peningkatan kemampuan anak-anak kita secara signifikan. Itu jadi nggak boleh nyerah, nggak boleh putus-putus, tidak boleh tidak terencana, harus terencana. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian, nah untuk Bapak Ibu yang putrinya masih lebih muda daripada anak saya dan anak Bu Mita yang udah dewasa muda gitu ya. Pada beberapa anak yang berada dalam spektrum gitu, sensitivitas sensorik itu seringkali menghambat kita dalam mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan diri. Misalnya, coba deh kita ingat-ingat, beberapa anak tuh nggak suka bau tertentu, ya, nggak suka bau sabun tertentu. Ada betul. anak-anak yang terganggu banget sama suara air. Ada Ya, anak-anak yang seneng banget sama suara air, gitu kan? ya, Jadi eh, memang sensitivitas sensorik ini pada anak-anak tertentu itu bisa menjadi hambatan, ya. Atau tekstur pakaiannya, nggak semua anak seneng sama tekstur anduk, ya, gitu kan? Sampai kita cariin sampai anduk mana yang bikin dia eh, nyaman. iya nyaman. Kita pilih yang halus banget, yang udah kita pakai segala macam cara deh supaya anak nyaman dalam ketika dia mengeringkan badan gitu. Nah, sensitivitas sensorik ini eh, kalau di ruang praktek saya gitu ya, ini kerap juga dikeluhkan oleh orang tua gitu. Jadi
Bapak Ibu pelajarannya apa? Pelajarannya memang berarti kita harus observasi anaknya benar-benar. Jangan melihat sesuatu, ini anak kok kalau mau diadukin susah. Terus kita menjadi marah. Jangan-jangan dia emang secara sensorik dia nggak nyaman kalau anduknya terlalu kasar misalnya. Atau sabunnya harus ganti karena bau yang itu terlalu menyengat buat dia. Beberapa orang tua mengatakan pada saya bahkan beli sabun yang nggak ada wanginya gitu ya. Pada beberapa anak justru nyari busa yang banyak karena seneng dia mainan busa terus. Nah, itu kemudian selain sensitivitas sensorik itu juga disfungsi eksekutif. Nah, disfungsi eksekutif itu tadi saya bilang bahwa anak-anak dalam spektrum ini memang membutuhkan usaha yang lebih daripada anak-anak lain yang tidak berada dalam spektrum karena memang ada kesulitan dalam mengeksekusi perilakunya gitu. Jadi apa yang sudah diketahui ya di level pengetahuan kita ajarin gitu ya, dia masih butuh satu langkah lagi, yaitu misalnya contoh visual tadi, ditulislah di kamar mandi, ada gambarnya gitu dan lain-lain. Jadi urut-urutannya itu memang agak lebih panjang daripada individu yang tidak berada dalam spektrum, gitu ya. Jadi itu tantangan. Apalagi kalau udah rutinitas perawatan diri. Sekali aja gosok gigi dia berdarah misalnya, nah itu bisa kita ngulang lagi dari awal gitu. Karena dia barangkali kaget kok lihat giginya berdarah dan seterusnya. Nah, saya ngomong soal pubertas sekarang. Ini kan kebersihan pada masa pubertas ya, ke atas gitu ya, sampai dia menjadi dewasa. Anak biasa pubertas aja susah diurus gitu kan. Apalagi anak-anak kita yang spesial. Jadi saya ambil kata kuncinya dari Bu Mita tadi emang sabar kita harus tidak bertepi. Ya Bu, kalau udah hampir sampai pantai balik lagi gitu kan sampai pantai balik lagi. Jadi kesabaran kita memang memang harus banget banget gitu ya. Karena pada masa pubertas, anak-anak autisme itu bisa menjadi dia lebih cemas daripada biasanya. Dia terlihat kelihatannya menolak perubahan-perubahan yang terjadi, baik di anak laki maupun di anak perempuan ya. Ah, ah. Tidak semua anak laki-laki yang berada dalam spektrum kemudian bisa dengan happy-happy aja senang kumisnya tumbuh. Ada yang keganggu banget loh. Sampai sampai nangis-nangis gitu ya kalau kalau kumisnya tumbuh sehingga apa? Ya udah dia tiap 2 hari sekali dia harus belajar, dia harus shaving misalnya. Nah, jadi bahwa kadang-kadang muncul perilaku agresif pada masa pubertas itu iya banget. Ya, itu iya banget. Jadi tolong ini juga dimaknai oleh Bapak Ibu sekalian bahwa ada faktor hormon juga yang bekerja di situ. Enggak sekedar anak itu menjadi lebih sulit diatur gitu. Ada penyebabnya di belakangnya gitu. Kombinasi yang pokoknya kombinasi yang asik lah itu semuanya ya. Cara cara berpikir dia yang berbeda, cara berperilaku dia yang berbeda, hormon pula yang nggak bisa dia kontrol gitu. Ketika itu semuanya bercampur, begitulah tantangan kita menjadi lebih apa namanya lebih berat gitu. Nah, dua hal lagi adalah kurangnya persiapan. Lumayan banyak Bapak Ibu yang memulainya justru pada saat anak udah masuk ke pubertas. Ya pasti lebih repot gitu ya. Ha-ha. Makanya penting banget tadi Bu Mita bilang bahwa setiap waktu berharga. Walaupun jangan pernah merasa terlambat, tapi kalau belum terlambat itu lebih bagus dari ketika kecil. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin banget bahwa topik-topik sensitif itu disentuh juga di rumah dalam percakapan-percakapan kita dengan anak-anak, ya. Jadi isu-isu menstruasi, selain kebersihan ya, kemudian isu-isu tentang masturbasi misalnya, kemudian isu-isu tentang batasan, privacy, siapa yang boleh cium, siapa yang boleh peluk, siapa yang nggak boleh, siapa yang boleh masuk kamar, siapa yang nggak boleh, kalau masuk harus ketuk pintu dulu dan seterusnya, itu adalah topik-topik sensitif yang sudah harus mulai dibicarakan dengan anak sedini anak bisa memahami tentang itu. Jadi jangan baru mulainya pada saat sekarang gitu ya. Bukan yang nggak bisa, bisa, tapi lebih sulit gitu. Ya kalau lebih muda akan lebih gampang. Gitu kira-kira Bu Ima. Ada 5 tantangan psikologis tadi ya, yang sebenarnya sama aja dengan yang Ibu Mita sampaikan ya berdasarkan pengalaman tadi. Baik. Aduh.
mulai kelihatan ya. Bu Retno, terima kasih banyak. Eh, Tantangan-tantangannya jadi catatan ya. Kemudian saya kembali lagi nih ke Bu Mita ya. Bu Mita, kira-kira ada pertanyaan pendekatan paling membantu untuk percakapan tentang tubuh yang tadi mungkin Bu Retno sampaikan juga ya, perubahan tubuh seperti itu. Nah, disampaikannya bagaimana dengan cara bagaimana ke Ananda? Nah, Em, silakan. Kami kebetulan cukup terbuka di rumah, tapi membicarakan masalah sensitif, tetap aja saya kebetulan kami keluarga Jawa, ya agak merasa tabu dan aduh takut-takut gimana ya gitu. Nah, qadarullah anak saya ini, saya punya anak tiga, tiga-tiganya itu kebiasaannya yang kami tanamkan adalah setiap minggu kalau weekend kita ke Gramedia. Dan yang masih sekarang berjalan itu adalah anak kami yang terkecil ini, Dita. Jadi kalau kami ke mall, dia ditinggal di Gramedia. Dan kita dekatnya dengan Pondok Indah Mall. Jadi dia kalau weekend, dia ke Pondok Indah Mall, dia hanya ingin ke Gramedia saja. Aku ditinggal aja. Nah, dia membaca buku yang paling dia suka itu sampai sekarang itu yang Why. Jadi buku anak-anak, tapi di masa dia sudah dewasa pun itu menjadi buku yang sangat dia suka. Karena di situ banyak sekali pengetahuan yang bisa dia dapat. Antara lain tentang tubuh manusia, tentang penyakit, tentang binatang, tentang kota, apapun dia baca di situ. Nah, waktu itu pernah dia di usia SMP, dia beli satu buku, tapi biasanya dia sebelum beli dia baca-baca. Entah dia baca di seri apa, dia sedang antri bayar dengan ayahnya. Kemudian dia bertanya, suaranya cukup keras. Pak, eh, penetrasi itu apa sih? Laki-laki penetrasi itu gimana sih, Pak? Katanya gitu. Terus pernah juga tentang ejakulasi dini itu apa? Itu beruntun saya. Ayahnya merah padam. Terus jadi kebetulan buku yang dia beli itu ada penjelasannya. Tapi kan soft ya Bu, itu kan buku anak-anak. Jadi kita menjelaskannya pelan-pelan sambil kita lihat buku juga. Karena kami terus terang kita nggak ada latar belakang psikologi sama sekali. Jadi kita juga meraba-raba itu dengan kalimat yang eh, Gita ini kan usianya saat ini 25. Pada satu SMP dia sekitar 13-14, tapi jalan pikirannya kan seperti anak sekolah dasar. Jadi kita menjelaskannya seperti kita menjelaskan anak-anak sekolah dasar. Oh, ini begini, begini. Payudara itu tumbuh. Itu dia kebetulan dia yang memang bertanya dan kami menjawab. Kami terus terang juga kami nggak tahu bagaimana menjelaskannya, Bu Retno. Tapi kami terbantukan oleh Dita sendiri. Dita itu hobinya bertanya. Karena kebiasaannya itu adalah membaca buku. Jadi begitu banyak pertanyaan di buku itu yang kadang-kadang kalimatnya itu kan dia kan eh, ejaan yang baik dan benar. Kalau ada bahasa yang agak sedikit melenceng aja bahasa-bahasa pergaulan, dia pasti akan tanya kepada kita. Termasuk yang itu Bu, masturbasi, ejakulasi dini itu apa, ini apa segala macam, eh, klimaks itu gimana. Terus dia yang mulai bertanya. Nah, terakhir itu yang saya belum tanya, belum saya jawab itu karena saya masih belum tahu Bu menjelaskan kepada dia. Itu adalah tentang hubungan badan suami istri. Nah, itu yang saya sudah seumur ini loh Bu, saya masih belum tahu how to tell her completely, clearly, dan yang bisa dia tangkap supaya dia tidak berpikir ke arah-arah lain. Karena India ini sedikit ada penjelasan atau hal-hal yang agak menurut dia tabu atau serem, terus dia jadi kayak, kok gitu ya Ma? Gitu. Termasuk waktu itu eh, saya pernah ajak dia nonton Empat Dimensi, Bu, yang tentang Nabi Muhammad. Itu di Senayan Park. Itu selesai nonton, dia histeris, eh, nangis. Dia bilang, aku sangat sayang sama Nabi Muhammad. Aku eh, harus berubah. Aku mau pakai jilbab supaya Nabi Muhammad makin sayang sama aku. Itu saya kaget loh, Bu. Karena kebetulan selain dia senang baca buku buku pengetahuan, dia suka tentang agama.
belajar agama, dia suka diskusi sama guru ngajinya. Jadi dia sendiri yang minta untuk pakai hijab itu dia, karena kebiasaan membaca buku itu. Jadi kalau saya boleh sharing, sekali lagi ini saya bukan psikolog. Mungkin kita akan bisa terbantukan kalau anak-anak itu senang membaca dengan membiasakan dia dari kecil. Sehingga seperti saya nih yang dan ayahnya Dita yang nggak tahu gimana membuka percakapan tentang seks, tentang hal-hal yang sensitif, itu terbantukan dengan pertanyaan-pertanyaan dari dia yang mungkin kita kita sendiri kan yang tahu ya Bu, anak kita kapasitasnya, kemampuannya itu di mana. Jadi kami membahasakannya dengan bahasa anak-anak yang sesuai dengan yang daya tangkapnya dia. Itu sampai sekarang. Nah, itu yang saya belum ke mama. Jadi aku ini lahir dari papa dan mama. Terus bagaimana? Apa yang papa mama lakukan sehingga aku ada? Mama hamil, kemudian tapi dia sudah tahu proses hamil, dia keluar dari lubang wanita sebelah mana dia sudah tahu. Tapi part yang itu Bu, saya saya masih belum, sementara teman-teman saya sudah bisa menjelaskan, saya sendiri karena kan beda-beda kapasitas ya Bu, anak Ya teman benar. saya mungkin sudah lebih dewasa sedang anak saya itu nggak bisa sebenarnya saya jelaskan seperti teman saya menjelaskan ke anak gitu Nah, sih, Bu. ya. Tapi buku itu sangat membantu saya Aman. di zona yang saya nggak tahu saya mesti bagaimana. Langsung aja deh Bu. Langsung ya. Nah, Jawab deh Bu ini iya, karena pertanyaannya. ini juga pertanyaannya kayaknya nyambung sama Ada yang deh. di chat ya. Ya, ya. Yang ada di chat dari Boleh. Langsung Bu, ini siapa silakan. Bapak Syan Malik Ibrahim ya. Iya, gini. Nomor satu patokannya adalah kita harus berpatokan kepada bagaimana kondisi kognitif anak. Ya, itu tetap harus jadi patokan kita karena kalau kita tahu gitu ya, anak kita bisa mampu memahami dengan level dia berpikir gitu ya. Nah, disitulah kita batas kita maksimal menjelaskan. Iya, Ya, itu satu ya. pasti. Jadi dua nggak usah pakai kata-kata canggih itu udah pasti. Ya, tapi kalau dalam case-case anak saya karena dari faktor inteligensinya eh, berada dalam taraf rata-rata eh, batas atas gitu ya. Justru penggunaan kata-kata yang berbahasa Inggris itu membantu dia karena ya kalau mikirnya dia pakai bahasa Indonesia dia malah aduh gitu kan. Kalau dia ada misalnya aduh jorok itu gitu ya dia akan tutup telinga dan seterusnya gitu. Jadi emang betul Bu Mita kita harus tahu kebiasaan si anak ya. Nah, eh, saya ambil contoh dari beberapa orang yang sudah bercerita kepada saya itu tentang menjelaskan part yang paling sensitif gitu ya. Eh, Beberapa ibu memilih untuk tidak menceritakan gitu ya, which is nanya ke saya, boleh nggak Bu Neno nggak diceritain? Ini bukan persoalan boleh atau tidak boleh gitu ya, atau benar atau salah gitu. Tapi kita lihat sampai seberapa jauh anak membutuhkan itu gitu. Em, Dita barangkali bertanya pada Bu Mita gitu ya, karena dia biasa baca buku, dia biasa sejak kecil terbiasa mengajukan pertanyaan, maka hutang kita kepada dia adalah jawaban kan. Ya, itu kita harus menjawab. Cara menjawabnya bagaimana? Pada bagian yang paling sensitif, kalau memang kita lihat anak, kita masih belum bisa memprediksi bagaimana dia menerima informasi. Kalau kita sampaikan, kita pakai analogi. Kita bisa pakai ke hewan misalnya, ya. Nah, bahwa penggunaan kata-kata apapun yang kita anggap sensitif harus kita katakan dengan nada yang paling datar dan tidak ada ekspresi apapun di muka kita, gitu. Jadi kalau kita mau bilang kawin gitu ya misalnya, ya nggak usah terus kita jadi pelan-pelan bisik-bisik nggak. Jadi di situ anak akan menilai bahwa ini adalah sesuatu yang nggak apa-apa diperbincangkan, gitu. Nah, kalau dirasa belum siap nggak usah Bu Mita yang di bagian itu, ya. Yang penting nanti eh, kita akan membahas itu nanti dalam kaitannya misalnya nanti akan saya jelaskan soal privacy dan soal membuat batas, making boundaries. Itu kenapa? Karena kita kaitkannya dengan keamanan. Nah, itu biasanya lebih gampang, ya.
kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu ya misalnya tidak boleh melihat jangan melihat alat kelamin orang lain ya, nggak boleh ya gitu kan. Nah, nanti aku yakin kalau bangsa kayak putrinya Bu Mita dia akan sampai pada pertanyaan itu dan kita bilang justru itu yang bisa kamu ada gitu kan. Iya kan karena kita menjelaskan penetrasi tentu dengan kata-kata yang jauh lebih sederhana gitu kan. Iya, 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 karena kemampuannya. ya, iya. Barangkali kita nggak usah muter-muter buat dia yang paling gampang diterima adalah ketika penis masuk vagina. Udah that's it. Nggak usah dibumbu-bumbuin, nggak usah gitu. Udah Iya, cukup kan dia tahu bahwa oke. hati-hati. Kenapa kamu tidak boleh dekat dengan laki-laki? Karena kalau sampai terjadi yang seperti itu kan yang boleh itu hanya boleh mama dan papa lakukan karena kami menikah. Ya. Iya, Jadi belum tentu sekarang bisa menjelaskannya, tapi entar dalam kaitannya topik lain yang lebih netral gitu ya, iya, keamanan, keselamatan dan lain-lain. Kamu deket-deket kan kayak mengajarkan kedekatan perempuan sama laki gitu. Apa sih yang boleh? Gitu. Misalnya ya, eh, kalau kita tidak membolehkan dari mulai salaman, ya harus ada perilaku pengganti dari salaman. Kalau ketemu orang, kamu begini, gitu kan? Nah, hmm, nggak usah salaman begitu, nggak usah pegangan, gitu kan? Nah, jadi kalau sama orang yang tidak kenal, nggak usah pegangan. Kalau anak-anak dengan spektrum nggak bisa tuh dikasih abu-abu. Cipika-cipiki. iya, Nggak bisa. iya. Udah, kalau memang nggak Itu boleh, nggak boleh. itu itu ada partnya tuh Bu. Waktu itu pas Heeh, SMA, dia heeh, itu saya lupa ya. Jadi waktu itu dia jam sekolahnya sudah selesai, dia masih senangnya kan di perpustakaan. Anak saya ini heeh. termasuk kutu buku. Dia Iya. senangnya kalau hilang tuh ada di perpustakaan aja baca buku, gambar apa segala macam. Nah, satu kali saya dapat info dia ini turun ke bawah, tapi terus dia merasakan semua orang baik buat dia gitu. Iya. Itu baik buat buat anak saya. Dia turun ke bawah, itu dia gandeng OB di sekolah. Nah, Mm-mm. itu saya pelan-pelan ngasih tahu. Nah, Iya. rupanya dibantu oleh guru-guru. Saya Mm-mm. tidak tahu penyampaiannya bagaimana, tapi yang kemudian setelah itu dia berapa lama kemudian berubah. Dia bilang bahwa eh, dia bukan mahrom, mah. Dia Ya. dia dia tidak boleh aku pegang, tidak boleh aku sentuh. Dan itu berkembang sampai sekarang, dia omongan lebih canggih lagi, Bu. Karena kalau ada bude-budenya, tatanya nanya, gimana nih Dita? Kak Heeh. Mas sudah mau nikah, kamu udah punya pacar belum? Nggak boleh ya, pacaran itu haram. Terus saya padahal tidak berani mengajarkan setaraf sampai di situ. Saya hanya bilang ya sebaiknya memang kalau pacaran itu dengan cara yang baik itu adalah bukan pacaran tapi saling mengenal. Tapi dia kemudian mungkin ada part dia mengkonfirmasi dengan guru mengajinya dan masuklah pengetahuan bahwa haram untuk berhubungan dengan itu. Heeh. Kebetulan ada keluarga yang apa lebih terbuka gitu pikiran, jadi kamu terlalu ekstrim deh ngajarin anak nggak boleh pacaran. Terus dia bilang aku yang ngajarin deh, boleh pacaran itu artinya bukan pacaran bagaimana tapi saling mengenal. Terus dia konfirmasi lagi ke saya tuh, kata Bude kata Mama Wat boleh kok pacaran. Jadi saya harus mengclarify lagi, itu Iya. tantangan juga tuh. Nah iya, tantangan adalah karena gini loh. Kita semua orang dewasa yang eh, normal gitu ya, memaknai pacaran ya seperti kita maknain, anak kita kan nggak begitu mengertinya Iya, gitu. Jadi jangan menganggap juga bahwa ketika kita mengatakan tentang satu istilah, dia akan memahaminya kayak gitu, iya, gitu. Pokoknya nomor satu adalah definisinya dijelaskan, gitu. Karena gini, ini bukan tantangan, tapi ini kayak di satu sisi kita harus mengajarkan kepada anak cara bersosialisasi. Setuju nggak? Karena iya, salah satu jebakan Batman anak kita adalah sosialisasi, gitu kan? Susah iya, bener dapet temen. Kalau udah ngajak ngomong temen aneh, gitu kan? Nah, kita kan harus ngajarin. Nah, pada saat yang sama, mah, aku lagi diajarin caranya kenalan sampai ada misalnya terapi psikososial khusus yang mengajarkan bagaimana anak untuk bisa mendapatkan teman dan berkomunikasi dengan sesuai dengan tuntutan sosial dan lain-lain. Di sisi yang lain kita ngelarang-ngelarang kan, dur, dur, iya, dur, dur, dur. Makanya sebetulnya eh, kalau kita dengan batasan yang jelas, memilah-milah dulu, nanti kita sambunginnya di belakang dan konteksnya jelas. Jadi misalnya dalam konteks tadi dengan siapa eh,
Kan ini dari mulai misalnya dari mulai menyentuh, bersalaman, memeluk, mencium itu kan gradasi. Ya, Ya. Heeh. Udah ketika kita mengajarkan itu konteksnya itu dulu. Jangan ditambahin sesuatu yang belum tentu anak-anak juga paham ya, betul. gitu. Walaupun saya tahu banget, saya paham banget. Setiap ibu-ibu berpikiran bahwa eh, kita juga harus mengajarkan konsep-konsep dalam beragama kepada anak kita. Iya, tapi kan caranya lain Mm. gitu. Jadi eh, barangkali untuk anak-anak yang umurnya, karena masalahnya gini, itu baru saudara loh bilang itu ekstrim gitu. Saudara kan masih gitu ya. Orang lain mikirnya gimana gitu. Nah, ketika kita boleh nggak bilang haram sama dengan tidak boleh, anak-anak akan lebih mudah memahami bahwa itu tidak boleh. Ya, betul. Kenapa? Kata mama itu tidak aman. Gampang Ya. di ininya. Ketimbang kita bersusah-susah haram ketika ditantang balik, anak juga bingung haram itu apa. Gitu. Jadi eh, nanti ketika anak udah lebih siap, kita juga memilih mana eh, apa ya istilah-istilah agama, agama apapun yang bisa difahami dengan taraf kognisi anak yang seperti anak kita. Iya. Jadi nggak jadi beban buat dia. Apalagi kan anak kita juga kalau ngomong nggak bisa disetir kan, kayak tadi kan di di depan kasir ngomong ini penetrasi apaan sih, mah gitu kan. Nah, Pas lagi rame lagi. betul, itu menunjukkan bahwa eh, aspek kok dia jorok, kok dia puru itu nggak ada di dia. Mm-mm. Di dia yang ada cuma boleh, tidak boleh, tempatnya di mana. Saya nyambung ke jawaban yang boleh ya Bu Ima, saya nyambung jawaban yang ada di Boleh chat. ada pertanyaan nih? Soal Silakan. eh, masturbasi. Mas, Belum tentu juga kita harus bilang, nah itu namanya masturbasi. yang ngerti. Kalau saya selalu menggunakan istilah yang memang anak merasa diawali dengan kamu pipis ya malam ya Pipis ngompol. basah. Kata ngompol adalah kata yang paling gampang diserap. Hmm. Ya, kamu pipis di kamar mandi. Ingat nggak dulu mama ngajarin gitu kan? Jadi nomor satu adalah yang diregulasi adalah tempatnya dulu. Dia, coba sekarang aku nanya, bisa nggak dilarang? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Terjadilah. Iya. Apalagi anak udah tidur sendiri, udah gede, udah di atas 25, umurnya udah 30 gitu. Ya, yang harus kita regulasi apa? Satu tempatnya, di mana dia bisa melakukan itu satu. Yang kedua frekuensinya. Kalau Tapi sudah, betul Bu, ah, dari ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih, Dita juga ada masa itu Bu, dia ngompol itu Bu. Apa iya, memang ini Bu? enggak, Pernah? bisa bukan sebagai bagian dari pubertas, tapi pada anak-anak tertentu. Ini kalau nggak ada gangguan medis ya, aku nggak mau Iya, gangguan medis ya. iya nggak ada. Anak-anak tertentu, ketika kecemasan dia tinggi, kemudian dia tidak Oh, bisa oke. meregulasi itu, Iya, gitu. Lalu muncul cara-cara yang tidak terkontrol juga di dia. iya kecemasan, iya Oh, betul Bu. gitu, kecemasan. Itu makanya Iya, itu yang perlu kita tahu. Ini anak ngompol kenapa? Enggak, ini ngompol dalam konteks tadi Iya. masturbasi ya yang saya ceritanya. Jadi Bapak yang bertanya itu di tiga dulu deh. Satu, karena gini, kalau melarang kemudian kita marah dan larangannya keras, anak akan selalu cari cara untuk melakukannya. Dia melakukan itu behind our back. Itu malah lebih susah. Kayak orang Hmm. pacaran di ini kan, Ya, di belakang mamahnya main gitu. belakang. Lebih susah. Back, Backstreet. Iya, backstreet. mendingan mendingan jangan backstreet, tapi kita ke kontrol. Iya. Jangan di kamar ya nak ya, di kamar mandi. Kalau di kamar mandi jangan lupa dicuci ya. Kalau celanamu kena ompol atau kalau celanamu, kalau suami saya sih dulu ngajarinya sampai membedakan bau gitu ya antara bau sperma tanpa harus bilang itu sperma gitu ya dengan bau pipis kan dua bau yang sangat berbeda. Nah, tapi apapun mau kamu ngompol pipis atau ngompol yang satu lagi gitu ya kamu cuci jemur. Mbak tidak boleh mencuci celana dalam kamu atau celanamu yang kena yang kayak gitu. Saya rasa di menstruasi kan juga gitu ya Bu Bet ya. Iya, Dan kan diajarinnya sampai nyuci, jangan sampai celana yang ternoda di mana iya, juga ember aja dan iya kita betul. melakukan semua pekerjaan itu selama anak bisa ya harus diajarin bisa. Kita siapkan ember di Iya, kamar mandi. siapin ember, siapin sabunnya di kamar, jadi dia bisa melakukan itu dalam situasi yang private. Frekuensinya jangan sampai itu jadi adiktif,
Saya jadi ngomong adiktif, Hmm, maksudnya dia jadi ketagihan melakukan itu mm-mm. terus. Dan Ya, misalnya masturbasi dijadikan cara dia untuk dia lepas dari kecemasan-kecemasan yang dia hadapi di sosial. Karena apa? Karena kan kenikmatannya sesaat dan segera, ya nggak? Nah, jangan sampai itu dijadikan alat dia untuk lari dari masalah-masalah yang dia hadapi di luar. iya, Jadi ini ya, tricky ya. Iya. Antara benar. mau ngomongin values, antara etika, antara dia Mm-mm. harus melakukan gitu. Ya kita kita ngambil ngambil jalan tengahnya lah gitu. Jangan ibu-ibu atau bapak-bapak merasa bersalah. Kalau merasa bersalah, merasa berdoa. Kita berdoa ke atas Maha Pengampun. Dia tahu Iya, dia tahu bahwa kita sedang mencari cara gitu ya. Gitu. Begitu. iya, 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 Dok. Terus kemudian ini ada yang pertanyaan juga tuh kalau memakai pertama kali pembalut untuk mens, bagaimana Ibu Mita? Mungkin ada pengalaman Hmm, Bu Iya, Herawati. sewaktu Dita masih belum eh, eh, dari Dita kecil dia suka mandi sama saya. Kebetulan waktu itu dalam keadaan saya Hmm, tidak mens, kemudian saat mens dia melihat mama pakai apa. Dia tanya, "Ma, kok mama keluar darah? Itu apa?" Mama sakit katanya gitu. Aku khawatir mama sakit. Oh enggak, nah ini bukan sakit tapi ini. Kemudian di situ saya pelan-pelan untuk mengajarkan dia. Memang saya sengaja Hmm. em, bahwa ini proses. Jadi kalau nanti kamu masuki usia matang, kamu akan seperti mama juga seperti ini gitu. Dan dia lihat cara pas saya, cara pakainya. Nah pada saat dia masuk ke fase itu, memasang pun masih penuh tantangan, tapi sedikit demi sedikit akhirnya bisa ya. bisa. Hmm. Tapi Dita itu kan memang motoriknya kan eh, agak kasar ya, tapi sudah membaik itu Bu Ima sudah Iya, baik. ini. Tapi dari proses yang misalnya mencong-mencong apa segala macam, Belajar ya. ya itu bisa kok. Misalnya dengan kita lagi duduk, kita belajarin Hmm. gitu bisa dari awal gitu. Ya. Dan saya sempat baca ini komen dari Pak Syam Malik. Jadi eh, saya flashback lagi dengan waktu Dita ngompol itu ya Bu ya. Itu seingat saya dia di masa awal-awal akhir SD, awal SMP. Itu dia masuk ke sekolah dan dia mengalami pembulian di situ. Bukan hanya oleh Oh, sama teman, tapi dia dibully oleh tenaga gurunya. pengajar juga dan kepala sekolahnya. Dan dia tuh hampir tiap malam dia ngompol karena dia cemas. Dia cemas. Dia setiap pulang dia dia bertanya kepada saya, aku bodoh kah mah? Aku bolon. Ternyata setelah saya selidikin dan kemudian masuk laporan-laporan kepada kami orang tua, dia mengalami pembulian bukan hanya oleh teman-temannya, tapi juga oleh tenaga pengajar yang ada di sekolah itu. Sehingga akhirnya kami pindahkan dia dari situ. Dan kemudian membaik akhirnya. Itu merupakan kecemasan seperti yang tadi Bu Retno tadi sampaikan. Jadi mungkin Pak Syam Malik bisa kemudian mencari tahu latar belakangnya bagaimana gitu. Itu sih yang mungkin saya bisa kasih masukan. Ya. Ya, makasih Bu Mita. Mungkin itu sekalian menjawab pertanyaan dari audiens ya, Bu Mita ya. Kemudian eh, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Ibu Retno. Mungkin ada pertanyaan ini. Ya. Bagaimana membantu individu autisme memahami alasan dibalik pentingnya higienis dan perspektif sosial. Misalnya bagaimana ada bau badan seperti itu ya. Atau kadang-kadang anak saya juga menanyakan itu eh, kondom untuk apa ya, Ma? Gitu. Terus bolehkah aku beli seperti itu? Kadang-kadang ada seperti itu. Mungkin ada Ya. bagaimana uh, cara menjelaskan atau silakan. Iya, eh begini, kan sebenarnya kita menjelaskannya adalah gini pendekatannya tadi ya, selain selain masalah kognitif kan. Kalau anak semakin bisa dijelaskan dengan cara yang biasa, tentu kita Iya, akan mencoba menjelaskan pakai cara yang biasa. Kalau enggak, lalu pakai contoh. Kalau enggak bisa juga hmm, dan anak anak kita visual ya pakai gambar. gambar-gambar atau tulisan-tulisan. Nah, itu udah kita semua udah tahu lah. Iya, Nah, menghubungkan antara tuntutan sosial ya sama apa namanya kebersihan, hygiene pada saat anak sudah masuk remaja dan seterusnya itu memang perlu.
perlu dan penting buat anak-anak yang suka membaca. Kita Nggak ada carikan PR. bacaan-bacaan kayak bau ketek aja, ya. Saya paham di orang dewasa yang nggak apa-apa, di remaja yang nggak apa-apa aja. Kita Sama. untuk ngasih tahu ke teman sebelah kita bahwa dia bau ketek, nggak enak gitu kan ya. Tapi ibu-ibu mikir bahwa itu sebenarnya investasi yang nggak enak di depan, tapi hasil ke belakangnya apa namanya Lebih baik. baik gitu ya. Seringkali anak-anak ini tidak aware bahwa misalnya keringatnya bau, keteknya bau, atau apa mulutnya bau gitu kan ya. Nah, itu kita cari orang yang paling signifikan bagi dia. Oh, Ya, biasanya ibu lah ya, misalnya ibu atau bapak barangkali kalau anaknya laki gitu ya, untuk memberitahukan itu. Mulut kamu bau tidak enak gitu ya. Orang tidak suka gitu. Jadi aspek sosialnya kita bawa sesederhana mungkin ke dalam. Orang tidak suka, orang terganggu gitu. Nanti teman pergi misalnya ya. Jadi eh, itu harus tersampaikan dengan bahasa yang sederhana tapi eksplisit ya Bu, eksplisit. Kalau memang bau bau ketiak ya bau ketiak. Kalau mau bau keringat ya bau keringat bahasanya. Jadi sama anak-anak begini bahasanya jangan terlalu dibagus-bagusin malah bikin bingung dan nggak ngerti gitu kan ya, malah susah ya Bu Mita ya gitu kan. Ha-ha. Eh, jadi itu. Jadi misalnya kalau menstruasi gitu. Kita aja sering lah dulu pada masa remaja kan tembus ke baju gitu misalnya ya. Nah, pada anak-anak ini ketika dia juga tembus ke baju jangan langsung dicuci, disimpan dan enggak. Tapi itu harus dia lihat buktinya. Kamu ini barangkali satu terlalu banyak darahnya yang keluar ya, gitu kan? Tembus gitu. Yang kedua, makainya bisa jadi salah, ya kan? Makainya mencong sana, mencong sini. Nah, itu harus terjelaskan dengan eksplisit. Paling eksplisit adalah kalau contohnya masih ada. Jangan itu loh bajunya sudah dicuci sama Mbak gitu kan. Nah, dia suruh bayangin lagi bentuknya. Ketika dia tahu bagian belakangnya ada bercak dan ini terlihat oleh orang lain, teman kamu lihat. Jadi besok hati-hati gitu. Eksplisit. Jadi eksplisit menyambungkan dengan sosial itu juga harus dekat dengan kejadian, harus dekat dengan kejadian, jangan ditunda-tunda lama-lama gitu. Beberapa orang tua ada yang atau beberapa terapis suka menggunakan apa yang disebut dengan social stories. Nah, social stories ini bisa kita pakai pada saat anak tidak mengalami, kemudian tadi nyariin buku cerita yang temanya sama atau kita menceritakan kejadian seolah-olah itu kejadian orang lain, tapi kita ceritakan ke dia. Ya, ini biasanya social stories itu dipakai untuk mitigasi di depan kalau belum kejadian. Ya, kemarin ada misalnya anak teman mama yang juga seperti itu. Dia sekarang pakai deodoran, gitu misalnya. Teman-temannya suka karena dia wangi, gitu kan? Ya, cerita-cerita sosial kayak gitu, supaya dia bisa relate. Jadi kurang lebih itu karena pada titik tertentu kan anak-anak yang justru sensitif banget sama bau badannya itu menimbulkan rasa malu. Dia bisa malu, dia bisa cemas, dia bisa jadi makin gak mau ketemu orang lain. Karena dia lihat kok kenapa orang lain kalau ketemu aku misalnya pegang hidung lah, tutup tutup hidung dan seterusnya gitu. Yang penting bahasanya clear gitu. Gitu Bu Iman kurang lebih. Baik, baik kan, Hmm. dokter. Berarti emang harus contoh eksplisit ya, eksplisit. Jadi Iya, kenyataan contoh. dia lihat dengan keadaannya yang sebenarnya, Ya, baru dicontohkan dengan apa dari buku atau orang lain seperti itu. iya. Baik, selanjutnya ke Bu Mita lagi ya, Bu. Kalau Ibu untuk mengembangkan pemahaman emosional atau konsep privasi batas diri yang penting selama pubertas bagaimana, Bu Mita? Konsep privasi gitu untuk wanita ya, karena dewasa wanita beda sama anak saya kan pria. Laki-laki. Iya, saya pengen tahu juga. Em, Learning by doing kalau saya, Bu. Jadi ya itu kemudian saya eh, ada laporan dia menggandeng apa Nah itu ya namanya tadi ya. dengan ramahnya OB di Hmm. sekolah, ngobrol. Dia kan memang suka ngobrol. Anak saya itu suka ngobrol. Hmm. Nah itu saya kasih tahu, itu guru waktu itu yang menyampaikan kepada saya. Terus dia bilang, Bu, kami sudah
eh, melakukan apa namanya Oh ya penjelasan itu. apa ya bantuan penjelasan kepada Dita juga bahwa kalau mau menggandeng itu harus yang perempuan, jangan yang laki-laki karena begini-begini. Saya terbantukan oleh pihak pengajar. Tapi kemudian saya di rumah juga menjelaskan bahwa Adek, kalau dengan Pak Irwan, kebetulan supir kami dulu namanya Pak Irwan. Pak Irwan juga jangan, dia kalau ketemu supir kami tuh langsung peluk gitu. Nah, saya bilang, enggak, karena Pak Irwan kan bukan papanya Adek. Jadi kalau ketemu Pak Irwan ya udah ketemu aja, tapi eh, ya tidak usah menggandeng. Kan Pak Irwan ada di sebelah Adek. Kemudian bagian waktu itu dari payudara mulai tumbuh, saya bilang bahwa ini adalah bagian sensitif kamu. Satu, dua, bagian bawah, belakang, itu harus dijaga. Nah, tidak boleh mencium sembarangan. Tapi sampai sekarang kita ada akibat yang harus kita ini. Dulu dia senang, senang sekali dicium oleh kami, saya dan ayah dan kakak-kakaknya. Sekarang susah mencium dia Gak karena mau. dia tidak bisa abu-abu. Jadi dicium oleh kami pun ada fase yang dia marah sekali. Sekarang sama saya sudah mulai melunak, sudah mau. Sama ayahnya dia masih. Jadi dari proses suka dicium, kemudian kasih belajari, tapi dia penerimaannya kan berbeda ya. Walaupun kami sudah soften ini apa penjelasannya, dia tetap menangkapnya tuh iya atau tidak, tidak ada abu-abunya. Pengecualiannya tuh buat dia tuh pembelajarannya tuh agak cukup lama. Jadi dia, Apalagi mungkin orang Jawa mungkin suka cipika-cipika cipiki gitu ya iya Bu ya. dia, jadi kalau ini hanya sayang terus dia begini, dia nggak mau dicium. Jadi, eh, tapi kalau kebetulan dia saya tidur, perlu saya dikit-dikit cium gitu, hidung-hidung aja gitu nempel gitu. Tadinya marah Bu, sekarang udah nggak marah. Terus lama-lama saya bisa nempel dia, tapi ayahnya sangat susah untuk mencium dia. Jadi itu kakaknya boro-boro bisa cium dia, kecuali oleh kakak perempuannya. Jadi pembelajaran bahwa siapa yang bisa mencium dan tidak bisa mencium, perjuangan juga buat kamu. Itu Iya. Ya jadi mungkin eh, tantangannya ada masih saya rasakan tantangannya. sampai sekarang. Tapi alhamdulillah dia sudah paham, sudah mengerti bahwa untuk orang lain ada boundariesnya, ada batasannya. Itu sih. Ya, makasih Bu Mita. Mungkin tadi udah sedikit disampaikan juga sama Bu Retno ya, bahwa batasan itu memang harus ada sesuai dengan kognitifnya si Ananda ya. Kepada Bu Retno mungkin ada lagi kira-kira Ini ada pertanyaan ada sih, kalau pertanyaan boleh ya? jawab ya. Boleh nih sekalian Ya aja Bu. kalau boleh jawab yang tadi adalah yang tadi soal ngompol udah saya jawab ya. Udah Mesti dicek lagi apakah eh, kalau sampai udah 4 bulan ngompol terus. ya ke dokter kali. Ya, enggak ke dokter nih udah katanya ke dokter Hmm. aman-aman aja secara Oh, medis. Boleh dibawa ke psikis psikolog ibu untuk psikolog ya. ditanyakan apakah ada aspek-aspek emosi Kecemasan gitu ya kecemasan. kecemasan yang dialami anak kita cari penyebabnya apa gitu. Kemudian satu pertanyaan lagi nih apa nih? Ibu Mita, oh autism dewasa 19 tahun tante Berbenturkan kepala. gitu. Cukup diblok dibiarkan dengan konsekuensi kekuatan adu potensi cedera. eh Klien-klien saya yang kondisinya kurang lebih serupa, saya tidak pernah bekerja sendiri. Saya pasti kerjasamanya bareng-bareng saya, psikiater, dan terapis. Itu 3 gitu ya. Selain orang tua udah pasti lah gitu Pasti. ya. Karena justru tantangannya seringkali memindahkan apa-apa yang didapat di ruang terapi itu tidak mudah untuk pindah begitu aja ke rumah gitu ya, atas berbagai hal gitu kan, atas berbagai hal barangkali terapisnya bisa tega karena memang kan tidak ada hubungan emosional apapun gitu ya, kita kita being profesional gitu kan, tapi ketika di rumah ketika kita Ada ya melihat itu. anak begini kan udah hati kita udah meleleh duluan gitu ya. Apakah kita capek banget ataukah kita jadi marah dan seterusnya. Tapi nomor satu memang saya sepakat bahwa keselamatan fisik didahulukan kalau untuk anak-anak seperti ini. Banyak klien-klien saya yang lalu ditangani oleh psikiater dan juga ada intervensi pengobatan medis juga begitu ya. Kebayang Bu, anaknya tingginya 178, berat badannya Cakar-cakar. 100, tinggi besar kan ya, tinggi besar. Wow. Jadi eh,
My heart goes with you, Pak Arif. Bisa banget Mm-mm. ngerasain begitu ya. Heeh, tapi memang memang harus penanganan multi profesional ya. Heeh, gitu. Mudah-mudahan bisa semakin eh, Baik. dia diregulasi ininya. Ya, Ya dengan medis juga Bu ada dosisnya iya. juga kan ya Bu ya. Betul, karena kan anak-anak dengan autisme ini bukan hanya permasalahan psikologis kan, ya permasalahan memang di sininya sendiri gitu ya, Mm-mm. sudah Rumit, cukup rumit. iya sudah ada gangguan, sudah ada masalah gitu dan sehingga memang harus medis juga begitu. Iya sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retno. Kembali lagi ke tadi untuk pertanyaan yang ngompol itu udah juga ada ya tadi udah dijawab toilet training. Sama. Baik, itu saja dulu Bu ke Bu Mita kembali mungkin ya. Iya, ini Bagaimana sama kan ya itu pengompol iya, juga yang ini yang saya baca, training, eh, apakah toilet Dita itu training. autism tingkat sedang atau ringan? Karena Mm-mm. Bu siapa ini? Bu Suli ya, Iya, maksud. mempunyai putri yang sekarang usianya 16 tahun. Hmm, eh, klasifikasi ringan sedang. Saya Dokter ya. kalau saya melihat ke yang lebih berat, saya merasa anak saya ringan. Ringan. Tapi begitu melihat yang Asperger, saya merasa anak saya sedang. Tapi anak saya cukup punya kemampuan untuk sosialisasi, komunikasinya baik. eh, jadi untuk memberitahukan dia dengan kondisi pengetahuan dan batasan eh, seperti tadi Bu Retno sudah sampaikan bahwa punya daya tangkap dengan eh, pemikiran anak Hanya orang tua SD, yang tahu ya. SMP, SMA, tapi yang penting yang ingin kami Sampaikan. sampaikan sampai ke dia. Eh, Kalau dibandingkan dengan teman-temannya, dia bersahabat 4 orang nih, Bu Ima. Iya. Empatnya ini autism. Nah, dua di antaranya itu dia sudah bisa naik kendaraan umum sendiri, naik Gojek, Hmm. pakai aplikasi, kemudian Hmm. menggunakan m-banking. Terus satu lagi dia juga sudah bisa menggunakan m-banking, sudah mulai bisa pakai aplikasi Gojek. Dita belum. Saya masih yang memesankan, saya hanya baru bisa dengan Bluebird, saya percaya. Mohon maaf saya mention mengenai merek karena dari sisi drivernya saya bisa bisa trust, kemudian saya bisa pantau rutenya. Jadi kalau dia terapi atau dia sedang magang, saya kalau sedang tidak bisa mengantar atau menjemput, saya pakai jasa itu. Jadi sedang atau ringan tergantung dari kita sendiri membandingkan anak kita. Tapi Dita cukup bisa kami jelaskan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi untuk pengetahuan menghitung, kemudian memakai aplikasi, terus terang Dita belum sampai di situ. Karena dia masih punya ketakutan tertentu yang saya masih juga berjuang untuk Cari tahu ya. ya untuk supaya dia lebih pede lagi. Eh, Kemudian kalau untuk ini saya boleh bantu ya Bu Ima Yang ya. psikolog. Eh, Ada eh, misalnya. Dita itu sempat ini Bu Ima di usia SMA Mm-mm. dia itu seperti mundur mundur Mhm. ke belakang Mhm. kemampuannya. Dia tuh jadi suka lihat ke atas seperti ini. Mhm. Mhm. Terus kalau melewati pintu dia maju mundur, maju mundur, maju mundur. Itu saya tense banget. Saya konsultasi sangat intens dengan Mhm. psikolog Dita karena saya takut ini Dita Mhm. itu apakah Panas. stuck kemudian mundur terus ke belakang dia nggak maju lagi atau bagaimana gitu. Itu ada masa seperti itu Bu Ima dan itu saya kemudian eh, lebih memantau terapinya lagi. Jadi Dita lebih diberikan terapi yang lebih intens lagi untuk seperti itu supaya Dita juga bisa mengungkapkan apa namanya apa sih emosi yang ada yang nggak bisa keluar dari dia. Tapi ada tuh Bu Retno, dia sudah mampu segini, kemudian seperti turun. Iya. Mm. Ada penjelasannya tuh Bu Mit.
Iya, Ada penjelasannya. Jadi gini, Iya dok. kurva belajar anak kita itu bukan kurva yang kalau udah diajarin terus naik, terus naik, terus iya, naik. Enggak. Tapi kurvanya adalah spiral. Oh Udah iya. naik, mundur sebentar lagi, ada kemunduran. Terjadi apa lagi kita ajarin, naik lagi, ada hal tertentu yang dia nggak sanggup hadapin, mundur lagi, iya, gitu iya, ya. Jadi kayak pertanyaannya Bu Suli nih, di situ kan, iya, dia iya, ngompol sama pup udah 22 tahun, padahal Iya, selama ini mundur ya. tentu toilet training udah kelar gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau saya selalu menyarankan dua, satu beresin dulu medisnya. Kalau di medis sudah nggak ada apa-apa, baru ke penanganan yang psikologis gitu ya. iya, Jadi itu yang paling sering adalah karena apalagi ini verbal apa non verbal ya. Apalagi oh ini non verbal. Kan dia Non-verbal. nggak bisa mengatakan apa yang dia rasakan. iya, Takutkah, apakah gitu ya. Sehingga biasanya lalu eh, terjadinya adalah di perilaku-perilaku apa kejadian-kejadian yang emang dia nggak bisa kontrol yaitu pipis, eh, sembarangan. Barangkali Hmm. eh, balik lagi ke celana di celana gitu misalnya pup di celana itu kan lagi mundur. Mm-mm. Bukan iya, berarti dia terus menjadi tidak tahu caranya pup di toilet. Tetap ada pengetahuan itu di situ yang akan hmm, digunakan ketika keadaan dia sedang baik-baik saja dan nyaman-nyaman saja. Dia akan balik ke toilet. Berarti kan ini penanda bahwa ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja yang dia rasakan. Gitu. Jadi Baik. ya bawa bawa ke psikolog, Harus ya. Tangani katanya dulu ya. iya, heeh. Seringkali juga gini, saya juga misalnya sebagai psikolog tidak selalu ada jawaban yang langsung bisa dipakai gitu ya jawabannya di rumah iya, dan seterusnya gitu. Banyak alat ukur. Makanya juga misalnya nih Bu ya misalnya ada pertanyaan dibilang siap itu kayak mana sih gitu. Bahwa anak-anak udah siap melakukan Beda-beda perawatan ya. gitu kan. Nah, kalau di kita kan di psikologi atau di para terapis gitu kan akan menilai sejauh mana anak mampu merawat diri ini pakai observasi. Kemudian kita ada kuesionernya, ada checklistnya, Assessment gitu. gitu ya. Iya, ada assessmentnya. Wawancara orang tua pasti, gitu. Dan itu biasanya kita lihat banget tuh orang tua ya yang Aware sama tidak ya aware. keterlibatannya lumayan gitu ya, sama orang tua yang bantuannya kelewat banyak The nanny dari yang dengan lain nanny. gitu kan ya. Heeh. Ketika menceritakan detail, makanya saya juga boleh nggak neninya diajak? Karena banyak hal yang kadang-kadang Lebih juga tahu. mama, ya, ya mama harus kerja misalnya atau bapak harus kerja. Sepakat kan? Pembiayaan anak-anak ini kan nggak murah kan? Ya nggak? Ya. Ya jadi dalam dalam banyak rumah tangga ya dua-duanya harus kerja. Ya nggak apa-apa kalau memang harus begitu gitu. Jadi tapi yang penting pada saat nanti ke psikolog atau bicara dengan terapis supaya dia bisa bikin apa namanya skema terapinya seperti apa, keterbukaan itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu, saya paham biasanya orang tua kalau datang, saya pun dulu begitu ya. Heeh. Mm-mm. Selalu dimulai anak saya udah bisa gini 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 kok. Sebenarnya enggak kok gini ya, kayak gitu nadanya gitu ya. Lebih baik kondisi Dipersilakan. sebenarnya aja diceritain. Ya. Akan Jangan memotong waktu ditutup-tutupi ya. banyak. Heeh, akan iya, memotong waktu banyak. Itu jujur, nggak Bu Mita, ya nggak? Heeh. jujur, Dan harus jujur jujur. karena Aduh, juga seru banget eh, ini hari ini. iya, Tapi Aduh. tapi jujur itu juga tergantung dari kita. iya nggak enak. Denial denial Ya, kita iya. udah turun sejauh Udah Eh, mana lewat. gitu. iya. Saya juga Denial mengalami boleh, Bu. denial boleh, tapi jangan lama-lama. Iya, Mm-mm. Makin lama orang tua denial, makin lama anak-anak dapat iya, intervensi. Itu aja rumusnya. iya. Gitu. Anak saya itu baru terdeteksi umur 5 tahun nih. Oh, Ya, kan? Karena lambat ya. denial suami saya tinggi sekali. Saya dibilang terlalu khawatir. Saya sudah melihat dari sejak bayi. Beda sekali. Beda ya sama yang Hanya dua ya. menyusu dengan Dita menyusu. Dita tuh kalau menyusu dia hampir tidak menyusu dia. Hanya 1 bulan. Kemudian dia harus pakai botol. Betul. Saya bilang ini anak kenapa ya matanya kok gini. Tapi suami kamu itu ibu loh. Nggak boleh pikirannya jelek loh. Mm-mm. Mana ada ibu mau pikiran jelek sama anak. Tapi saya bilang saya kayaknya ini anak Iya, lain gitu. kita lebih Terus sensitif Baik, ngelihatnya ya ibu gitu umur orang ya. dua tua lebih tahun, sensitif. 3 tahun, dia telat bicara. Nah, saya cuman waktu itu berandai-andai, andaikan, waktu itu andaikan, balik terus balik. Itu kan denial. Terus suami saya juga. Tapi akhirnya pada saat dia mau
lulus STK, saya diajak bicara oleh guru di sekolah, dibilang, Bu, nanti Dita sekolahnya harus sekolah yang kecil, kelasnya jangan banyak-banyak anak. Terus ibu kok terus ada yang menyarankan saya konsultasi ke satu rumah sakit yang punya tumbuh kembang. Disitulah keluar, baru suami saya akhirnya menerima, oh iya, Hmm. barulah terapi baru mulai berjalan. Nah, kembali saya menyalahkan diri saya sendiri. Andaikan dulu waktu bayi udah ditangani, andaikan Baik, per Bu 1 tahun. Mita, aduh seru banget Bu Mita sekalian closing Ya, nih buat Bu Mita. Kita waktunya Ah, udah iya. hampir habis. Buat ya. Bu Mita, beli kami kita semua apa closing statement mungkin Bu Mita. Masukan Ah, buat kita semua. sedini mungkin Nah, itu. kita memberikan apa namanya pembelajaran kepada anak Nah, yang tentunya kita sebagai manusia dewasa sudah memahami untuk apa namanya kematangan seorang eh, manusia dewasa itu diperlukan apa saja Ya. sih. Mm. Saya rasa faktor kemandirian jauh lebih penting daripada kita mempelajari dia masalah-masa masalah-masa bagaimana belajar IPA atau apa sih. Ya, Saya sadar nah, diri setuju. mandirian nah buat itu. anak kita adalah yang Mm. terpenting di atas Mm. semua pembelajaran itu. Karena Ya. nanti kita akan memetik buahnya ketika kita dia harus mulai Hmm. bersosialisasi secara luas, disitulah kita bisa memetik buahnya. Dan Iya. jangan menyerah tiap hari, mulut kita jangan bosan untuk Mhm. mengingatkan dari masalah kecil sampai yang masalah sensitif, masalah yang mungkin ke arah agama atau apa, jangan berhenti eh, jangan menyerah sampai kita dipanggil Mm. Allah, dipanggil Tuhan itu Iya. aja. Ya. Terus Tuh, ya berjuang tanpa batas setuju. ya. Nggak boleh. Seperti kata Bu Retno bilang tadi, ketika apa di pantai ada batasnya, tidak ada batas terus aja ya belajar. Bolak balik. Iya, bolak-balik. Benar. Bu Retno, mohon maaf itu ada yang bisa cek di Eh, sauh.co.id apa itu Oh nomor iya, teleponnya nomor ya? Apa tuh? telepon tadi ya, Ibu silahkan Hmm. dicek di situ. Saya berpraktek di situ. Oh Ada iya itu Bu, yang bisa ditanyakan dan lain-lain. Mm-mm. Tahu.co.id. Hmm, silahkan. Di sauh.co.id ya. Saya tidak jualan loh ya. Saya hari ini berbagi. Iya Bu, nggak apa-apa Heeh. sedikit berbagi. Iya, jadi itulah Eh, kira-kira. ada lagi yang ditanyakan mungkin tidak ada ya. Hmm, Cukup. Baik, kemudian Bu Retno ada yang mungkin mau di-share ke kita. Iya, kalau saya sih Eh, saya senang Kalian forum-forum kecil akrab begini ya, sehingga ini salah satu tempat kita saling saling apa masih namanya ya saling curhat gitu ya. ya curhat juga. Jangan dikira bahwa pengetahuan hanya berasal dari profesional dari Iya, psikolog gitu, enggak, justru lu saya aja juga belajar banyaknya kan juga iya. dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua gitu ya. Gitu eh, terus kuat, kita nggak punya kemewahan untuk nggak jadi kuat ya. Emang kita, tapi kalau udah capek, istirahat, istirahat dulu boleh, gitu. Kita harus memperhatikan kesehatan mental kita. Ya, Setuju. kalau kita naik pesawat, oksigennya kan, masker oksigen kita pakai dulu, baru kita menolong orang lain. Kurang lebih begitu. Ya, diri Ya, kitanya juga iya, ya diri harus. kitanya juga harus harus sehat bugar. Kalau ada perselisihan pendapat antara bapak sama ibu tentang bagaimana anak ini harus gimana, nomor satu adalah denialnya diturunin dulu, gitu ya. Ya. Saling menghargai sensitivitas masing-masing. Barangkali bapak benar kali ini, barangkali ibu benar kali ini, gitu. Nah, kalau terkait dengan dewasa, muda, laki-laki berkebutuhan khusus. Saya menghimbau banget, Bapak, saatnya ini sekarang ikut serta dan hadir dan aktif mendampingi anak-anak. Hidup anak-anak kita insya Allah masih panjang, kita juga masih panjang gitu. Gitu aja Bu Ina ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Dokter nih. Prakteknya di sini juga gratis. Eh, kita tahu ya bahwa tadi Bu Dokter juga udah sampaikan apa tuh yang tipsnya ada 5 ya Bu ya. Hmm. Nah itu intervensi, sensitivitas sensorik, menyelesaikan perilakunya, kemudian apa lebih
lebih cemas dan gitu. Saya catat juga sih. Mudah-mudahan jadi catatan ibu-ibu juga ya semua Ya, keluarga empati yang mendengar ya. Eh, Kemudian ada Bu Mita dengan Anandanya dan sekarang udah lulus, udah bekerja juga. Biasa Part time. Tatam ya, tapi Alhamdulillah. udah bisa Alhamdulillah. menghasilkan, Masya Allah. Jadi memang kalau daya juang anak itu memang tercermin dari apa kebesaran hati orang tuanya juga atau pendamping dan sekitarnya itu penting sekali ya. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih untuk pembicara, semua yang yang mendukung acara ini, kemudian eh, keluarga, sahabat, atau teman spesial empati sudah berpartisipasi ya di sini mengikuti acara ini. Kemudian di sini tidak lupa saya mengajak keluarga empati untuk men-sharekan ya Instagram atau TikTok-nya juga ada di @seputar autism. Yayasan Empati ini tidak bosan-bosannya untuk men-share bahwa untuk kepedulian kita terhadap autism ini ya. Kemudian apabila ada yang mau ini apa nomor teleponnya di tentang Ibu Retno nih ada juga di situ di sau.co.id ya Bu Retno ya. ya. Nah, eh, sampai di sini dulu mungkin Zoominar kali ini semoga bermanfaat dan mohon maaf atau apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi untuk cerita selanjutnya keluarga empati eh, akan kita apa sound juga di WA grup kita ada ya gitu. Ya. Terima kasih semua. Tapi sebelumnya kita berfoto dulu mungkin. Ya. Ini mohon maaf, Ada lagi. Lima, saya sertakan di chat Oh iya, ID-nya nih. Instagram anak saya, Mandita Ah, Project. Kalau ingin tahu boleh boleh. aktivitas Dita apa saja, dia Ada juga sekarang ya Bu. banyak Sekarang sudah. melukis, melukis dan pameran-pameran. Boleh Kemudian, Bu, kita kolaborasi. iya, iya, senang Karena hati. sebetulnya saya juga Nanti gambar anak saya. Di Spekix Dita insya Allah Ada hadir lagi. ya? Ikut. Kita ketemu lagi ya Bu. Ya, iya, insya Allah dengan senang hati Bu Retno juga. Heeh. Saya mohon maaf, apa Ketemu. yang saya sampaikan adalah pengalaman hidup saya, learning by Iya, doing. Eh, sama-sama. Tidak ada sekolah buat orang tua ya Bu Retno. Ya. Betul. Ini Heeh. sekolahannya di sini. Iya, betul. Saya Terima banyak kasih belajar dari banyak. ibu-ibu semua. Iya. Iya. Ah, Terima Sampai kasih jumpa. semua. Terima kasih Terima empati. kasih. Maaf lahir Bersama. batin. Sama-sama. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semuanya. Ya.